Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Yang kami hormati Ibu Amalia Nuraini, MPD selaku dosen mata kuliah Teknologi dan Media Pembelajaran, dan teman-teman semua yang berbahagia. Baiklah, pada kesempatan kali ini izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Aulia Firdayanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Rahmah. Nama saya Fadilah Arun Mestari. Perkenalkan, nama saya Siti Nur Hanifah. Nama saya Ika Dwi Wulandari. Perkenalkan, saya Sheila Febrianti. Saya selaku moderator dari kelompok 5. Izinkan kami, kelompok 5, mempresentasikan materi dengan tema yaitu perpustakaan sebagai pusat sumber belajar. Adapun isi materi yang akan kami presentasikan yaitu yang pertama, definisi perpustakaan, yang kedua, tujuan perpustakaan, yang ketiga, fungsi perpustakaan, yang keempat, jenis-jenis perpustakaan, yang kelima, yaitu penggunaan perpustakaan sebagai pusat sumber belajar. Baiklah, langsung saja kepada pemateri pertama, Saudari Nur Rahmah. Saya di sini adalah pemateri pertama. Saya akan menjelaskan tentang definisi dari perpustakaan. Kata dasar dari perpustakaan adalah pustaka, dan perpustakaan ini sudah mulai digunakan dalam bahasa Inggris pada tahun 1374, yang berarti suatu tempat buku-buku yang telah diatur untuk dipelajari, dibaca, dan sampai dipakai sebagai bahan rujukan. Sedangkan dalam arti tradisional, perpustakaan adalah sebuah koleksi buku dan majalah, dan dapat juga diartikan sebagai koleksi pribadi atau perorangan. Namun, pada umumnya perpustakaan ini dikenal sebagai suatu koleksi besar yang dibiayai dan dioperasikan oleh sebuah kota dan institusi, dan juga dimanfaatkan oleh masyarakat yang rata-rata tidak mampu untuk membeli sekian banyak buku atas biaya sendiri. Dan perpustakaan juga dapat diartikan sebuah informasi berupa ilmu pengetahuan, hiburan, rekreasi, dan lain sebagainya. Terima kasih, itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Saudari Nur Rahmah atas pemaparan materinya. Selanjutnya yaitu Saudari Fadilah. Saya persilahkan. Baik, di sini saya akan menyampaikan beberapa tujuan dari perpustakaan. Yang pertama, dapat mendidik dirinya sendiri secara berkesinambungan. Yang kedua, dapat tanggap dalam berbagai lapangan ilmu pengetahuan, kehidupan sosial dan politik. Yang ketiga, dapat memelihara kemerdekaan berpikir yang konstruktif untuk menjadi anggota keluarga dan masyarakat yang lebih baik. Yang keempat, dapat mengembangkan kemampuan kreatif. Yang kelima, dapat meningkatkan taraf hidup sehari-hari dan lapangan pekerjaannya. Yang keenam, dapat menjadi warga negara yang lebih baik dan dapat berpartisipasi secara aktif. Dan tujuan yang terakhir yaitu dapat menggunakan waktu senggang dengan baik yang bermanfaat bagi kehidupan pribadi dan sosial. Sekian materi dari saya, terima kasih. Terima kasih kepada Saudari Fadilah atas pemaparan materinya. Selanjutnya yaitu kepada Saudari Siti Nurhanifah. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi mengenai fungsi perpustakaan. Fungsi perpustakaan itu ada 7. Fungsi yang pertama, perpustakaan mempunyai fungsi sebagai fungsi penyimpanan. Nah, penyimpanan koleksi ataupun informasi yang didapat atau yang diterima. Kemudian fungsi yang kedua, perpustakaan itu mempunyai fungsi edukatif pendidikan. Fungsi yang ketiga, perpustakaan mempunyai fungsi sebagai tempat belajar mandiri, baik belajar di dalam lingkungan sekolah ataupun di luar lingkungan sekolah. Yang keempat, perpustakaan itu sendiri mempunyai fungsi penelitian. Maksud dari fungsi penelitian ini sendiri yaitu
Sumber-sumber informasi yang ada di perpustakaan ini dapat dijadikan sebagai bahan penelitian untuk melakukan penelitian. Umumnya fungsi ini terdapat di perpustakaan perguruan tinggi. Mereka memanfaatkan informasi yang ada di perpustakaan untuk keperluan penelitian ilmiah. Fungsi selanjutnya yaitu ada fungsi pelestarian atau kultural. Nah, maksud dari fungsi ini, perpustakaan menyimpan berbagai macam khasanah budaya bangsa serta meningkatkan nilai dan apresiasi budaya dari masyarakat sekitar perpustakaan melalui penyediaan media baca. Selain itu, perpustakaan juga menyediakan bahan pustaka yang baik berupa cetak maupun elektronik. Jadi, media itu berisi tentang berbagai macam kebudayaan antar bangsa. Nah, hal itu bertujuan agar masyarakat dapat mengikuti perkembangan manusia dari masa ke masa. Fungsi yang selanjutnya yaitu yang keenam, ada perpustakaan mempunyai fungsi informatif. Nah, maksud dari informatif ini sendiri, perpustakaan itu mempunyai informasi yang dibutuhkan pengguna, mempunyai segala informasi yang dibutuhkan pengguna. Nah, jadi berbagai informasi ini ya adanya di perpustakaan. Fungsi yang terakhir yaitu fungsi yang ketujuh. Nah, perpustakaan ini mempunyai fungsi rekreasi. Mengapa dikatakan sebagai mempunyai fungsi rekreasi? Karena perpustakaan ini bisa menjadi sebagai tempat sarana yang memberikan hiburan pada penggunanya. Jadi, selain perpustakaan sebagai tempat informatif dan juga penelitian, perpustakaan juga mempunyai fungsi rekreasi karena perpustakaan itu berfungsi sebagai tempat sarana yang dapat memberikan hiburan bagi pembaca atau pengguna. Hal ini dilakukan dengan contoh salah satunya bisa dengan mendekor ruang perpustakaan agar pengguna atau pembacanya nyaman membaca buku-buku yang ada di perpustakaan. Mungkin sekian penjelasan dari saya, bisa dilanjutkan dengan pemateri selanjutnya. Terima kasih kepada Saudari Siti Nuhampa atas pemaparan materinya. Selanjutnya yaitu kepada Saudari Rika, saya persilahkan. Saya di sini sebagai pemateri keempat, saya akan membawakan materi mengenai jenis-jenis perpustakaan. Disimak ya di samping, oke? Yang pertama, Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Ini adalah perpustakaan nasional yang berada di kota Jakarta, yang mempunyai jangkauan ruang lingkup secara nasional dan merupakan lembaga pemerintahan yang non-departemen yang bertanggung jawab kepada Presiden. Yang kedua, perpustakaan sekolah. Perpustakaan ini yang berada di sekolah-sekolah teman-teman, yang dikelola oleh pihak sekolah. Gunanya itu untuk mencari sumber bahan belajar mengajar, menyediakan tempat bacaan, melakukan penelitian sederhana, dan menjadi tempat rekreasi bagi siswa dan siswi yang ada di sekolah tersebut. Yang ketiga, perpustakaan perguruan tinggi. Perpustakaan perguruan tinggi ini yang ada di perguruan tinggi teman-teman, kayak institut, universitas, sekolah tinggi, dan akademik. Gunanya itu untuk mengedepankan tridharma perguruan tinggi tersebut yang mengenai atau yang mengandung tentang pendidikan, penelitian, dan pengabdian di masyarakat. Yang keempat, Badan Perpustakaan Daerah. Ini adalah lembaga pemerintah yang mengelola perpustakaan di daerahnya masing-masing. Yang kelima, Perpustakaan Umum. Ini adalah lembaga pendidikan untuk di masyarakat. Yang keenam, Perpustakaan Khusus. Perpustakaan khusus ini adalah perpustakaan yang dibangun di lembaga pemerintahan ataupun swasta
Gunanya itu untuk menjadi sumber informasi dan menjadi sumber ilmu pengetahuan bagi karyawan dan karyawati yang ada di kantor. Yang ketujuh, perpustakaan keagamaan. Ini adalah perpustakaan yang dikelola oleh pihak agama. Yang kedelapan adalah perpustakaan internasional. Ini adalah perpustakaan yang memiliki koleksi salah satu dari negara anggota atau negara yang berafiliasi di lembaga dunia tersebut. Yang kesembilan adalah perpustakaan kantor perwakilan negara asing. Ini adalah perpustakaan yang dikelola oleh pihak perwakilan dari masing-masing negara. Yang 10, ini adalah perpustakaan digital. Perpustakaan digital ini adalah perpustakaan yang mengedepankan di bidang pengelolaan dan pelayanan perpustakaan. Yang ke-11 nih ya, yang terakhir. Oke? Ini adalah perpustakaan pribadi atau keluarga. Ini adalah perpustakaan yang didirikan oleh perseorangan ataupun keluarga. Cukup sekian materi dari saya. Saya mohon maaf apabila kata-kata saya ada banyak kesalahan. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Terima kasih kepada Saudari Rika atas pemaparan materinya. Selanjutnya yaitu pemateri terakhir, Saudari Sela. Di sini saya akan menjelaskan materi kelima tentang pemanfaatan perpustakaan sebagai pusat sumber belajar. Perpustakaan merupakan perkembangan awal dari pusat sumber belajar atau PSB. Semua bahan belajar berupa bahan belajar cetak yang telah dimiliki dan dikoleksi oleh perpustakaan, dipelihara, dan disimpan dengan menggunakan sistem klasifikasi tertentu untuk memudahkan dalam pemanfaatannya. Perpustakaan berfungsi untuk kegiatan pendidikan, pembelajaran, dan penelitian. Maka istilah sumber belajar ditambahkan pada koleksi perpustakaan. Secara khusus, manfaat lain dari keberadaan PSB atau pusat sumber belajar yang pertama, memperluas dan meningkatkan kesempatan belajar peserta didik dan guru. Yang kedua, melayani kebutuhan perkembangan informasi bagi masyarakat belajar. Yang ketiga, mengembangkan kreativitas dan produktivitas tenaga pendidik dan kependidikan. Yang keempat, meningkatkan efektivitas dan efisiensi proses pembelajaran, baik secara individual maupun kelompok. Yang kelima, menyediakan berbagai komunikasi untuk menunjang kegiatan kelas tradisional. Yang keenam, mendorong terciptanya cara-cara belajar baru yang paling efektif untuk mencapai tujuan pembelajaran. Yang ketujuh, memberikan pelayanan dalam perencanaan, produksi, operasional, dan tindakan lanjutan untuk pengembangan sistem dan bahan pembelajaran. Yang kedelapan, meningkatkan kemampuan guru di bidang pengembangan sistem pembelajaran dan pemanfaatan perpustakaan untuk kegiatan pembelajaran. Yang kesembilan, menyebarluaskan berbagai informasi pendidikan yang penting, aktual, dan akurat, guna mempercepat kemajuan pendidikan. Ke-10, membantu guru dalam memilih, mengadakan, dan merawat bahan-bahan media pembelajaran beserta peralatannya. Sekian saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Saudari Sela yang telah memaparkan materinya. Mungkin cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Kurangnya kami mohon maaf. Apabila kata-kata kami ada salah, kami juga mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih semuanya telah menyimak video kami. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.